Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik, siswa dan siswi, para wakil sekolah pejuang KSN ya. Kali ini saya akan memberikan tips kilat gimana sih caranya kita menguasai materi OSN geografi tahun ini ya. Ini untuk kebumian juga sama aja sih sebetulnya. Ya, jadi mudah-mudahan sih bisa membantu kalian, kan biasanya bingung ya, apalagi kalau nggak ada yang mendampingi itu ya, membimbing ya. Jadi silakan aja ikuti tips berikut ya. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang tanya banyak sekali, ini gimana cara nyari materinya Pak? Nggak ada rangkumannya, nyari bukunya apa di toko-toko buku? Ya nggak ada. Karena materi geografi, KSN, OSN itu kan banyak ya. Nah kita itu hanya bisa mencari materi-materinya itu dari diktat kuliah, salah satunya di Google dicari ya. Nah gimana caranya? Jadi dari mana memulainya gitu? Pak saya belajar dari mana memulainya? Apakah cari rangkuman, baca semuanya, atau misalkan beli bukunya dan lain-lain ya. Nah saya akan coba berikan sedikit tipsnya ya. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalkan membimbing anak-anak itu, saya akan memberikan tips anak-anak itu untuk belajar dari soal-soal tahun sebelumnya ya. Karena kenapa? Karena pola soal itu relatif sama ya. Bisa jadi soalnya itu yang tahun lalu diambil lagi, bisa jadi dirubah sedikit. Kalau kalian mempelajarinya dengan baik, maka pasti tidak akan bingung. Ya, jadi pertama, kalian itu download semua soal-soal OSN dari tahun-tahun sebelumnya. Dibikin folder tuh. Ya. Jadi download semua soal-soalnya. Di web saya silakan di blog gurugeografi.id kan sudah ada juga ya, silakan download saja. Kemudian setelah itu gimana Pak? Nah, saya akan berikan caranya seperti ini anak-anak ya. Mumpung masih ada waktu 2 bulan ya. Saya ambil contoh seperti ini. Ya, jadi nanti silakan kalian ikuti dan coba praktekkan ya. Gitu. Baik, ini salah satu contoh ya. Misalkan ada soal seperti ini. Ini kalian harus paham ini soal di subtopik mana yang pertama. Ya. Ini soal di subtopik mana ya. Nah, misalkan sistem irigasi dapat digunakan untuk yang dapat digunakan untuk pengairan dan penyemprotan pupuk cair serta mudah dipindah-pindahkan adalah apa? Ya, sebentar saya akan colok papan board dulu ya. Oke, baik. Nah, ini saya akan coba cari mana ini biar enak ya, sebentar. Pen. Oke. Nah, sistem irigasi yang dapat digunakan untuk pengairan pengairan ini ya, dan penyemprotan pupuk cair serta mudah dipindah-pindahkan. Oke. Irigasi gravitasi tetes pivot permukaan bawah permukaan. Nah, ya. Mudah dipindah-pindahkan. Ya. Menyemprot. Ini kan kalau bahasa Inggrisnya sprinkle ya. Sprinkle irrigation atau irigasi pivot. Ya, pivot tuh yang macam-macam bentuknya. Ada yang misalkan ini kayak tiang, ini ada selangnya, kemudian dia akan berputar ya, jadi airnya mancar kemana-mana ya. Ini biasanya di negara maju banyak ya. Di Indonesia juga ada sih beberapa ya. Nah, misalkan kalian sudah tahu jawabannya ya, apakah lantas beres begitu aja? Jangan. Kalian cari ini apa ya, ini apa, ini apa, ini apa. Ya, kemudian dibuat misalkan catatan singkat boleh sendiri ya, atau kemudian kalian cari materinya di Google. Saya ambil contoh seperti ini anak-anak ya. Jadi kalian misalkan tidak menemukan topik ini di di buku gitu ya, nggak menemukan di buku nih, sorry ya. Nah ini ya, tidak menemukan di buku, terus gimana caranya? Seperti ini, kalian ambil keyboardnya. Ini kan keyboardnya sistem irigasi ya, atau jenis-jenis irigasi kan. Nah kalian buka Google ya, kemudian ketik di sini ya, misalkan ya, jenis irigasi. Nah kalian tadi ada kata pivot, boleh tulis pivot ya, kemudian bawah permukaan
dan lain-lain, itu kan. Nanti biasanya akan muncul anak-anak, ya. Nah, ini ada banyak, ya kan, webnya ada banyak. Nah, ini contoh ini diktat dari kuliah nih. Nah, kalian download ini yang PDF nih. Biasanya saya nyari yang PDF. Nah, ini sudah modul. Modul ini sudah lengkap nih anak-anak nih. Nih ya. Nah, kalian download aja ini, download, kemudian pisahkan per folder. Misalkan ini folder mengenai geografi apa pertanian ya. Ya kan? Di silabusnya ada kan? Nah, ini ada, misalkan kalian tadi cari apa? Pivot ya. Nah, ini kan ada pivot mana nih? Banyak pokoknya ya. Pokoknya tinggal cari aja. Tadi kan ada. Nah, ini baca semua nih, ada sprinkle irrigation ya, irigasi tetes. Nah, ini ada kan? Nah, ini materinya dapat anak-anak. Ya. Nah, ini sudah jadi satu topik. Baca semuanya, jangan baca satu-satu. Ya, jadi kalian kalau misalkan nanti menemukan soal yang tipe ini, misalkan yang dikasihnya yang irigasi bawah permukaan, mungkin ininya diganti ya kalimat ininya. Nah, kalian udah tahu gitu. Jadi jangan hanya fokus di satu di sini. Gitu kan, jawabannya pivot mencari gitu ya. Yang lainnya juga dicari gitu ya, dibuat. Makanya tadi di download ini, kemudian dibikin folder-folder gitu. Folder pertama meteorologi, klimatologi, folder kedua globalisasi, ada geologi, ada misalkan geografi pertanian dan lain-lain. Gitu ya. Ini lengkap sekali, ini nggak perlu kalian nyari buku-buku apa, ini sudah modul kuliahan karena memang banyak materi-materi di OSN tuh dari kuliahan kan. Ya, jadi ini baca semuanya. Ya, udah komplit, kalian minimal bisa menguasai berapa persen mengenai geografi pertanian gitu ya. Oke, paham kan maksud dari Pak Agnes? Yang kedua, misalkan ini ya, gunung api di Indonesia banyak menghasilkan batuan bersifat intermediate. Apa ini intermediate gitu kan? Kalau di buku paket mungkin untuk kurikulum kita di kelas ya, di sekolah itu paling guru geografi seputar bentuk ya, bentuk gunung api, strato, sil, ada mar ya, kemudian kon gitu dan lain-lain. Ini kan berdasarkan kandungan apa? Silikat ya. Nah ya. Nah, coba kalian cari di sini sama aja sih. Misalkan ya. Misalkan contohnya ya. Gunung api intermediate adalah misalkan ya. Biasanya muncul semuanya, pasti ada lah, nggak mungkin tidak ada ya. Nah, ini banyak, ini Anda nih geologi ya, Ikatan Ahli Geologi, kemudian banyak ya IAGI dan lain-lain. Jadi memang ini banyak gitu. Ya seperti itu. Ya tinggal dicek aja sendiri. Ya, nah ini. Jadi kandungan asam basa kalau nggak salah. Nah, ini ada media peneliti. Ya, coba. Nah, tinggal kalian pilih yang mana yang kira-kira ada istilah-istilah di sana, kalian baca aja, ini juga ada kayaknya. Tuh kan lengkap ya, ada petanya gitu kan. Ada macam-macam gitu. Ya. Nah, jadi kalian seperti itu caranya anak-anak. Ya, cari keyword-keyword di sini di pertanyaannya, kemudian buka Google, cari yang modul tadi diktat kuliah PDF. Ya, atau misalkan kalian di sininya ketik koma PDF aja gitu. Ya kan, nanti muncul kok. Ada gunung api misalkan batuan ultra basa, ada asam gitu ya dan lain-lain. Nah, ini muncul semua ini. PDF ya, PDF. Silakan download semuanya. Nah, kan. Magma intermediate miskin silika atau apa gitu ya. Nah, ini diktat kuliah ini yang paling bermanfaat gitu ya. Oke ya, silakan kalian gunakan gitu. Ya, nanti tinggal download aja deh sendiri ya. Itu contohnya seperti itu anak-anak. Jadi silakan dipraktekkan ya. Ini misalkan juga ya, ini kan geomorfologi ya, bentuk lahan, tombolo, speed, delta, fjord, sea arch gitu kan. Nah, ini speed, tombolo, delta itu dari sungai ya, fjord dari es apa kayak di Norwegia gitu kan. Sea arch tuh yang gerbang ya di pantai yang karang gitu kan. Nah, ini dicari ya, morfologi pesisir ya, atau bentuk-bentuk lahan, PDF, cari di Google-nya kayak gitu. Nanti satu hari aja dapat 5 modul, kalikan misalkan 2 bulan tuh udah ratusan modul. Itu sudah jadi bank data kalian, bank materi ya. Kemudian kalian pasti akan lebih mempermudah kalian untuk nanti di OSN ya. Jadi jangan main-main, kemudian serius ya. Kemudian ya harus merelakan diri untuk capek gitu ya. Karena ini kalau juara kan menjadi kebanggaan ya. Kemudian
Siapa tahu bisa bermanfaat untuk masa depan. Gitu ya, bukan hanya kalian hanya ikut-ikut udah deh jadi wakil sekolah gitu ya. Terserah aja gimana nanti kesananya, enggak gitu, harus berjuang benar-benar ya. Jangan sampai hanya sebatas hanya untuk mewakili sekolah tapi berjuang ya. Ini lengkap sekali tuh ya, kegunaan irigasi tetes dan lain-lain gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi diurut dari bank soal ya, buka bank soal ya, kemudian cari keywordnya, kemudian pindahkan ke Google, cari diktat kuliahnya, save, download, pindahkan ke folder-folder ya, pisahkan gitu ya. Gitu. Jadi nggak bingung kalian, saya belajar dari mana? Dari soal-soal sebelumnya. Dari soal-soal sebelumnya, dipetakan materinya, dicari diktat kuliahnya, di-download ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, nanti akan ada pembahasan soal lagi ya, mudah-mudahan kalau saya tidak ada halangan karena masih banyak kegiatan di sekolah. Mudah-mudahan bisa bantu-bantu sedikit lah ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.